Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa yang kami hormati dan saya banggakan. Sebelum mata kuliah kita mulai, saya harapkan Anda bisa mengambil secari kertas atau buku dan juga PowerPoint untuk menulis hal-hal yang terpenting dari saripati materi yang sudah saya jelaskan. Pada pertemuan ini kita membahas tentang bagaimana pedoman menulis skripsi. Kalau kita tinjau jenis-jenis karya tulis ilmiah, itu pertama ada yang namanya karya tulis hasil penelitian. Yang kedua, karya tulis hasil tinjauan ilmiah. Karya tulis populer, prasaran, buku materi substansial dari bimbingan dan konseling, diktat BK, dan terjemahan. Fokus mahasiswa dalam menulis skripsi adalah karya tulis hasil penelitian atau tinjauan secara ilmiah. Dua fokus ini bisa digunakan sebagai proses tulis skripsi. Kesulitan dalam menulis karya penelitian adalah satu, menemukan ide. Kira-kira apa ide dasar saya yang harus saya ambil dalam skripsi saya? Perlukah sholat istikharah untuk menentukan judul skripsi saya yang sesuai? Kita kalau sudah menemukan, baru kita tuliskan idenya. Idenya bagaimana? Nah, kalau sudah tahu judulnya, baru kita mencari bagaimana analisis datanya, statistik dan lain-lain, lalu bagaimana dananya. Dan yang terakhir adalah menemukan media publikasi yang sesuai dengan skripsi yang sudah dilakukan. Menemukan ide penelitian, ada beberapa pertanyaan yang ada dalam diri kita sebagai refleksi diri kita adalah apa kasus yang terjadi di sekolah. Contoh, siswa terlambat, rendah diri, atau motivasinya rendah. Seberapa banyak itu terjadi? Satu siswa, sedikit siswa, sebagian besar siswa dari populasi. Gitu ya, populasi. Yang ketiga, layanan apa yang mungkin diberikan? Konseling individu, atau konseling kelompok, atau perencanaan individual, atau bimbingan kelompok, atau bimbingan klasikal. Ya, tentu kita harus paham tentang perbedaan antara konseling dengan bimbingan. Jika sudah terjadi, maka diberikan konseling. Jika belum terjadi yang bersifat pencegahan, kita berikan yang namanya bimbingan. Apa yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain? Jadi kita bisa lakukan dari hasil studi pendahuluan, mewawancarai konselor sekolah di sekolah tersebut, atau kita cek di Google atau Scholar tentang tema-tema penelitian atau ide dasar penelitian yang akan kita angkat. Kira-kira apakah peneliti-peneliti terdahulu sudah pernah mengangkat tema yang akan saya angkat? Maka kita bisa mengecek di Google atau di Google Scholar. Contoh, kasus siswa terlambat. Pelakunya rata-rata 5 orang setiap hari. Layanannya bisa memakai konseling individual, konseling kelompok, atau bimbingan kelompok. Lalu teori yang kita pakai teori apa? Nah, kita menyesuaikan, bisa kita cek di Google. Kira-kira permasalahan seperti ini itu sesuainya dengan menggunakan teori dan pendekatan konseling jenis apa. Kasus kedua, bingung memilih jurusan. Sebagian besar siswa. Layanannya apa? Bimbingan klasikal. Kita cek berita terdahulu, kira-kira bingung memilih jurusan itu menggunakan bimbingan klasikal dengan teknik apa? Dengan teori dan pendekatan konseling apa? Ya. Menemukan ide penelitian apa yang Anda teliti. Contoh, keefektifan metode tertentu. Nah, ini merupakan bentuk dari penelitian eksperimen. Menguji cobakan antara teori konseling atau teknik konseling untuk menangani sebuah permasalahan. Yang kedua adalah penerapan metode tertentu. Contohnya penerapan, ya judulnya penerapan bimbingan kelompok untuk apa? Itu namanya PTBK, penelitian tindakan bimbingan dan konseling.
Yang ketiga adalah pengembangan panduan, penelitian pengembangan. Contohnya penelitian pengembangan modul layanan dasar pengambilan keputusan karir atau menentukan program studi. Pengembangan modul berpikir kreatif, berpikir kritis, pengembangan modul pemecahan masalah, dan lain-lain. Itu pengembangan. Desainnya adalah research and development atau R&D. Nanti hasilnya adalah berbentuk buku, modul, panduan, dan lain-lain. Atau penelitian korelasional. Judulnya hubungan sebuah variabel dengan variabel yang lain. Contohnya hubungan antara motivasi belajar dengan keadaan sosiokultural. Hubungan antara motivasi belajar dengan kondisi perekonomian orang tua. Nah, ada penelitian komparatif, jadi pembandingan sebuah variabel dengan variabel yang lain. Dalam penelitian yang berjenis penelitian eksperimen, ataukah penelitian tindakan bimbingan konseling, ataukah penelitian pengembangan, ataukah penelitian korelasional, atau penelitian sistematika dalam penulisan skripsi atau penulisan karya tulis ilmiah. Satu adalah bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah urgensi dan manfaat penelitian. Bab 2 kajian teori, tinjauan pustaka. Bab 3 metode penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, dan analisis data. Untuk mata kuliah kita, metodologi penelitian kuantitatif, tugas akhir Anda adalah membuat bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 4 nanti dilanjutkan ketika nanti Anda sudah memprogram skripsi, yaitu hasil penelitian. Bab 5 adalah menulis bab 1. Apa saja sih isi dari bab 1? Pertama, latar belakang. Tuliskan alasan mengapa sebuah penelitian dilakukan. Contohnya, saya mengambil penelitian keefektifan konseling realita untuk mengurangi intensitas keterlambatan siswa. Mengapa keterlambatan itu terjadi? Faktor apa saja yang mempengaruhi keterlambatan? Terus teori apa yang mengatasnamakan, teori apa yang di situ mengandung indikator-indikator keterlambatan itu dipengaruhi atas aspek-aspek apa saja? Mengapa menggunakan konseling realitas dalam menangani keterlambatan siswa? Mungkin berdasarkan hasil studi pendahuluan, hasil penelitian terdahulu, memang konseling realitas itu efektif untuk mengurangi intensitas keterlambatan siswa. Bagaimana hasil penelitian sebelumnya tentang hubungan konseling realitas dan keterlambatan? Nah, rumusan masalah, pertanyaan tentang hubungan antar variabel penelitian. Kalau eksperimen, apakah efektif untuk meningkatkan ini? Apakah efektif untuk mengurangi ini? PTBK, bagaimana penerapan untuk meningkatkan bla bla bla. Contohnya ya, eksperimen. Apakah konseling realita efektif untuk meningkatkan kedisiplinan belajar? Apakah konseling realita efektif untuk mengurangi intensitas keterlambatan siswa? Pengembangan, contohnya membuat rumusan masalah, apakah memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas? Korelasional, apakah terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y? Komparatif, apakah terdapat perbedaan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan? Menulis bab 2. Bab 2 berisikan tentang kajian teori atau tinjauan pustaka. Tuliskan kajian tentang variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian. Tentunya judulnya keefektifan konseling realita untuk mengurangi intensitas keterlambatan. Definisi dari keterlambatan itu apa? Konstruk teori dari keterlambatan itu apa? Dinamika keterlambatan bagaimana? Dan penelitian sebelumnya tentang keterlambatan itu bagaimana? Konsep dasar tentang konseling realitas bagaimana? Proses konselingnya, tahap-tahapnya seperti apa? Tekniknya seperti apa? Penelitian sebelumnya yang keterkaitan antara variabel konseling realitas dengan
intensitas keterlambatan bagaimana. Dan yang terakhir adalah hasil penelitian sebelumnya tentang efektivitas kondisionalita untuk mengurangi keterlambatan. Dan ini ditinjau dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah menulis bab 3. Isinya apa? Bab 3 adalah desain penelitian. Keefektifan metode tertentu. Maka desainnya eksperimen. Anda harus mencari buku tentang metode penelitian kuantitatif. Jenis penelitian atau desainnya adalah eksperimen. Eksperimen jenis apa? Apa kuasi? Ya? Ataukah eksperimen murni? Ya? Ataukah yang lainnya? Nah, yang kedua, penerapan metode tertentu dengan desain PTBK. Kita harus mencari PTBK itu bagaimana nanti prosedurnya, tahap-tahapan penelitiannya bagaimana, pengembangan, panduan desain penelitian pengembangan, bagaimana desain R&D itu bagaimana, tahap-tahap penelitian risk and development bagaimana. Itu Anda harus mencari nanti. Hubungan sebuah variabel dengan variabel yang lain, desain korelasional. Hubungan sebuah variabel dengan variabel lain, desain komparatif. Nah, selanjutnya adalah menentukan populasi dan sampel. Deskripsi jumlah populasi subjek penelitian itu Anda itu berapa populasinya. Di sekolah A, kelas apa yang akan menjadi subjek penelitian Anda, populasinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK yang punya permasalahan besar tentang intensitas keterlambatan adalah kelas 10 jurusan mekanik industri contohnya, 10 jurusan IPA. Nah, berarti itu adalah subjek penelitian. Nanti disebarkan angket instrumen penelitiannya. Nah, nanti dari instrumen penelitian mana yang terendah itu menjadi sampel penelitian. Deskripsikan juga jumlah sampel penelitian Anda. Deskripsikan bagaimana cara menarik sampel. Nah, teknik menarik sampel ada yang namanya random sampling. Nanti coba dari pengertiannya, starter effect random sampling, cluster sampling, dan purposive sampling. Saya harapkan jika nanti Anda tidak paham tentang ini, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Instrumen penelitian, angket, inventory, ya, angket, ya, inventory, skala tes, susunan sendiri atau gunakan milik orang. Jika Anda menyusun sendiri, maka Anda harus mencari konstruk teori dari apa yang Anda lakukan penelitian. Contoh, keterlambatan. Siapa yang menggagas tentang teori tersebut? Aspek-aspeknya apa? Kembangkan menjadi kisi-kisi angketnya. Ada variabelnya, indikatornya, subindikatornya, prediktornya. Bagaimana nanti muncul instrumennya, yang positif berapa, yang negatif berapa. Eksperimen, bagaimana pedoman eksperimennya. Pertemuan pertama melakukan apa aja. Pertemuan kedua apa aja, ketiga apa saja, 4 apa aja. Itu nanti masuk ke dalam bab 3. Analisis data, cek Google. Teknik analisis data yang Anda gunakan apa? SPSS atau apa? Nanti bisa di cross check, disesuaikan dengan data yang sudah diterima. Di mana? Yang terakhir ada di mana mempublikasikan hasil penelitian, ya. Jadi ketika Anda sudah menulis skripsi, agar skripsi Anda itu bermanfaat untuk kenaikan pangkat Anda setelah lulus dari kuliah di Undar, Anda harus bisa mempublikasikan skripsi itu ke jurnal-jurnal nasional atau internasional, Sinta 1 sampai dengan 6.